Halo sahabat Kompas TV, kembali lagi di Top 3 News bersama Anjani untuk mengabarkan 3 berita terpopuler yang terjadi hari ini, hari Senin 12 Oktober 2020. Tapi sebelumnya jangan lupa ya, subscribe dulu channel YouTube Kompas TV. Berita pertama, sahabat Kompas TV, Ketua Komite Penanganan COVID-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional, Airlangga Hartarto menyebutkan jika penyuntikan vaksin COVID-19 di Indonesia sudah bisa dimulai pada bulan November mendatang. Menurut Airlangga, saat ini produsen vaksin corona asal Tiongkok yakni Sinovac, Sinopharm, dan CanSino menyatakan siap menyediakan vaksin corona untuk Indonesia pada tahun ini. Mulai awal November, CanSino menyediakan 100.000 dosis, dari Sinopharm 5 juta dosis, dan Sinovac 1,5 juta dosis. Jadi pengadaan vaksin sampai dengan November sampai dengan kuartal keempat itu disiapkan 271,3 juta dan tahun ini diharapkan 30 juta, di mana itu berasal dari salah satu CanSino, Sinovac, kemudian juga Sinopharm dan AstraZeneca. AstraZeneca ini sudah ada komitmen 100 juta dan 50 juta sekarang sedang berangkat Menteri Kesehatan, Menteri Luar Negeri, Menteri BUMN untuk mempersiapkan 50 juta yang diorder pertama dan dibayar. Kemudian yang berikut berbasis kepada Bio Farma yang mengadakan dan pemerintah sudah menurunkan Perpres dan ini adalah untuk pengadaan vaksin. Dan ini diperkirakan untuk 160 juta dan ini tahapannya mungkin bisa bertahap sampai dengan tahun 2022. Berita kedua, sahabat Kompas TV, Menko Polhukam Mahfud MD pada Minggu sore memantau lokasi kejadian pasca kerusuhan demo penolakan Omnibus Law di Yogyakarta. Mahfud menyatakan demonstrasi menolak Undang-Undang Cipta Kerja yang berakhir rusuh di seluruh Indonesia telah direncanakan. Selain berkeliling sepanjang Jalan Malioboro, Mahfud MD juga singgah di gedung DPRD Daerah Istimewa Yogyakarta dan sempat berdialog dengan sejumlah warga. Demo. Kita tidak nangkap satupun orang yang karena demo. Ada 243 orang sekarang, itu karena merusak. Melempar, menjarah, membakar, itu yang sekarang ditangkap. Yang demo-demo biasa kan puluhan ribu tidak diapa-apain. Sultan bilang ini by design, mungkin ada... Pastilah by design. Sekurang-kurangnya, terorganisir seperti itu kan, by design karena polanya sama. Ada demo besar lalu ada sekelompok orang yang bikin coret-coretan itu. Bikin coret-coretan, membakar, lempar gitu. Di semua kota polanya sama. Berarti ada satu desain yang terorganisir di luar kegiatan demo-demo. Berita ketiga, sahabat Kompas TV, Presiden Joko Widodo memberikan apresiasi kepada Jawa Timur dan Sulawesi Selatan atas keberhasilannya dalam menangani kasus COVID-19. Selain itu, Presiden Jokowi juga berharap kedua provinsi tersebut dapat menjadi contoh bagi provinsi lain. Apresiasi dari Presiden Joko Widodo disampaikan langsung dalam rapat terbatas penanganan COVID-19. Di Jawa Timur, jumlah kasus baru positif corona menurun dalam sepekan terakhir dari 2.182 menjadi 2.008 kasus. Sementara di Sulawesi Selatan, kasusnya menurun dari 722 menjadi 505 kasus. Provinsi lain diharapkan bisa meniru keberhasilan Jawa Timur dan Sulawesi Selatan dengan meningkatkan pengawasan, penelusuran, dan penanganan penularan virus corona. Saya mencatat dari angka-angka yang ada, Provinsi Jawa Timur, Provinsi Sulawesi Selatan menunjukkan perbaikan dalam pengendalian pandemi COVID. Saya kira ini sudah dijadikan contoh provinsi-provinsi yang lain. Dan saya minta tetap yang 8 provinsi prioritas itu dimonitor secara ketat, kemudian testing, tracing, dan treatment-nya terus diperbaiki sehingga gap antara provinsi yang satu dengan provinsi yang lain, terutama mengenai testing, bisa kita lihat dengan baik. Nah, itu tadi 3 berita populer yang terjadi hari ini, sahabat Kompas TV. Jangan lupa untuk terus jaga kesehatan ya. Dan juga jangan lupa like, comment, share, subscribe channel YouTube Kompas TV. Saya Anjani pamit undur diri dulu ya. Dadah!